Kemudian teknis proses bisnis e-audit, saya tampilkan saja di sini supaya bisa dilihat. Nah, ini teknis penggunaan e-audit ini kita mengacu kepada Perkap nomor 1 tentang audit kinerja dan audit tujuan tertentu. Izin Komandan, ini bocoran aja, sebetulnya ini isi sambutan buat Pak Irwasum besok di Bali. Semalam baru selesai jam 1 saya. Jadi secara teknis di mana para auditor itu melaksanakan tahap persiapan, Komandan, yang semua ini diakomodir di dalam sistem, ya. Kemudian ada tahap pelaksanaan, tentu saja nanti kita sama-sama akan belajar bareng lah istilahnya bagaimana kita membuat tahapan-tahapan pelaksanaan ini. Kemudian berikutnya adalah tahapan laporan audit gitu ya, dan berikutnya adalah bagaimana audit menanggapi temuan. Nah, ini semua nanti dilakukan by system. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana nanti Bag Anep ataupun pengendali mutu mampu serta pimpinan gitu ya tertinggi di Polda itu mampu melihat dan mengevaluasi hasil daripada kinerja auditor maupun temuan audit itu sendiri. Seperti itu, izin pimpinan. Kemudian dari itu semua harapan kita sih gitu ya, aplikasi ini memiliki keunggulan tentu saja. Paling tidak kita mengedepankan user acceptance, yaitu di mana kita memperhatikan dari sisi kemudahan, kenyamanan, ya, dan penggunaan aplikasi ini sangat diperhatikan. Ini terbukti beberapa kali kita melakukan diskusi, kemudian penyempurnaan, masukan-masukan auditor senior di Mabes, dan alhamdulillah walaupun baru 1 kali diskusi dengan wilayah-wilayah, tetapi di dalam grup cukup dinamis, ya, satu persatu bertanya, dan itu merupakan feedback buat kami untuk terus menyempurnakan. Nah, kemudahan lainnya adalah kami paham betul bahwa polisi ini sebetulnya kan bukan secara fundamental ataupun inti mereka mengerjakan audit sebetulnya kalau yang memang tidak sama dengan lembaga-lembaga lain, PNS atau lain yang mereka memang hadir dan menjadi auditor itu bisa berbelas-belas tahun. Kami paham bahwa polisi itu memiliki tugas yang dinamis gitu ya, ke sana kemari, sehingga gimana nih supaya aplikasi ini mampu mengakomodir gitu dan mudah dipahami oleh seluruh anggota gitu ya. Sekalipun katakanlah yang mohon maaf gitu gaptek lah kayak begitu, karena kami tahu bahwa apalagi auditor di Mabes ini adalah bos-bos semua, jadi harus betul-betul memperhatikan. Nah, sehingga di dalam proses nanti, mungkin dulu bahasanya pemeriksaan, tapi sekarang bahasanya audit gitu ya, itu akan ada beberapa metode pilihan, di mana Ibu dan Bapak bebas saja apakah mau ngetik dulu di Word gitu ya, kemudian apakah nanti mau langsung di sistem gitu, kayak begitu. Kemudian apakah juga nanti mau menggunakan template. Jadi kita sudah menyediakan template nih supaya nanti tidak usah membuat berkali-kali gitu. Katakanlah kalau untuk pengantar PKA dan KKA itu kan biasanya prolognya atau dasarnya sama. Nah, itu kan ini nanti tinggal duplikat-duplikat saja. Nah, lalu di dalam pelaksanaan pemeriksaan ataupun audit lapangan, ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah mengemuka kemarin itu. Pak, bagaimana nih proses inputnya? Apakah harus langsung di lapangan atau bebas terserah kami? Nah, di sini kita memberikan fleksibilitas Bapak Ibu, jadi tidak harus di dalam saat pelaksanaan. Boleh di dalam saat pelaksanaan, boleh pada saat waktu istirahat, boleh malam-malam, terserah. Yang penting masih di dalam kurun waktu audit. Nah, seperti itu. Kalau umpamanya waktu auditnya 3 atau 4 hari, ya pokoknya selama rentang hari itulah nanti monggo dilakukan. Nah, lalu satu lagi keunggulan daripada aplikasi ini, kita sudah mengadopsi voice recognition, di mana nanti ini adalah menerjemahkan omongan kita ke dalam form dalam bentuk teks. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau di lapangan nih umpamanya, aduh ngetik lama nih, nanti ibu dan bapak tinggal voice recognition-nya diaktifin, ngomong saja. Umpamanya hari ini
telah dilakukan pemeriksaan, katakanlah umpamanya di Diptik, dengan ini kami menemukan temuan bahwa tidak ada SOP penggunaan dan lain sebagainya. Maka nanti secara otomatis sistem itu akan nyatet sendiri, Pak, Bu. Dia akan ngikutin omongan kita seperti Google Voice lah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat kita ngomong, nanti otomatis dia langsung ngetik di dalamnya. Nah, itu salah satu alat bantu. Lalu kemudian kan kalau kayak gitu nanti umpamanya tidak tepat-tepat amat, Mas. Ya, itu tentu nanti harus diperbaiki. Tetapi kan mending daripada ngetik dari nol gitu kan. Nah, ke depan nanti kita akan mengembangkan yaitu digital stamp sama digital signature atau yang disebut dengan tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital ini memang masih dalam tahapan kita kerjasama ini karena harus dengan Badan Sandi Negara gitu. Kemudian terintegrasi lintas Satker dan Satwil ini tentu saja harus diimplementasikan di 34 Polda dan harapannya nanti pada saat Kapolri melaunching, beliau ingin mengecek gitu ya, kita sudah bisa memperlihatkan ada proses di dalamnya. Karena kalau tidak salah hari kemarin itu sudah mulai dilakukan proses audit tahap 1. Kemudian selain itu dari sisi ANEP ya, dan user pimpinan itu memiliki fitur peta digital berbasis lokasi di mana ini nanti memudahkan pimpinan gitu ya dalam bentuk peta besar, kemudian nanti ada marking-marking Polda, secara otomatis pada saat diklik langsung akan dapat simpulan ya, akan data kesimpulan ada berapa auditor, temuannya berapa, yang sudah ditindaklanjuti berapa dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kami bagaimana menerjemahkan ini supaya mudah dipahami oleh jajaran pimpinan. Nah, itu saja gambaran umum daripada aplikasi yang kami buat. Tentu saja aplikasi itu tidak akan sempurna gitu ya. Karena sempurna, aplikasi sudah sempurna, maka esok hari dia akan usang atau expired. Ya, semua aplikasi apapun itu pasti dalam posisi tidak sempurna karena akan terus diperbaharui seperti itu. Baik, itu gambaran secara umum. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Ibu dan Bapak yang sudah menggunakan laptop itu nanti silahkan. Dadin minta tolong ditampilkan. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, baik Bapak. Mau nanya nih, sebelum kita lanjut nanti lupa. Siap. Untuk aplikasi ini digunakan untuk audit kinerja rutin, apa bisa juga digunakan untuk audit dengan tujuan tertentu gitu. Jadi kan ada audit rutin, ada audit dengan tujuan tertentu. Dua-duanya nantinya akan menggunakan aplikasi ini. Itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, apakah ini tadi saya lihat sudah otomatis, bagus sekali. Ya, apakah nanti di akhir daripada audit ini langsung tersusun? Tadi kan ada udah langsung kesimpulan segala macam, langsung tersusun laporan sehingga itu tinggal ngeprint aja udah langsung jadi. Dua itu pertanyaan sementara. Ya, Bapak izin saya menjawab. Nah, apakah aplikasi ini hanya untuk audit rutin dan audit tertentu? Jawaban saya keduanya, Bapak. Tetapi tahap awal ini memang sebetulnya sedang benar-benar disempurnakan gitu ya, harapannya pada saat launching Kapolri itu bug, kekurangan dan lain sebagainya itu sudah minim. Jadi audit rutin dan audit tertentu ini akan diakomodir oleh sistem. Seperti itu Bapak. Jadi semua nanti ada. Bahkan untuk audit khusus itu semua sudah ada, BPKP dan lain sebagainya. Ini memang mengakomodir seluruh proses audit di dalam proses pengawasan. Kayak begitu. Nah, tapi yang menjadi program utama betul nih, karena Kapolri ingin mengakselerasi pengawasan, jadi di audit yang berbasis Perkap nomor 1 itu, yaitu audit rutin dan audit tujuan tertentu, Bapak. Nah, prosesnya nanti sama. Ada hanya beberapa perbedaan-perbedaan untuk audit-audit lainnya. Tetapi pertanyaannya, apakah aplikasi ini mengakomodir? Jawaban saya, ya. Mohon nanti ditunggu saja waktunya karena pada saat setelah launching tentu saja kami harus segera memastikan semua modul bisa berjalan. Tetapi saat ini semua sudah terpasang sebetulnya Bapak. Tetapi belum kami sosialisasikan, belum ditrainingkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi
Apakah laporan ini dapat tersusun dan lain sebagainya? Tentu saja, karena ini merupakan sebuah sistem, jadi tentu saja mampu membuat sebuah susunan laporan atau rekapitulasi. Baik berupa temuan-temuan dari kode 01 sampai dengan 10 maupun tabulasi-tabulasi lainnya yang bersifat naratif. Seperti itu Bapak. Jadi nanti dari sisi auditor sebetulnya sudah bisa meminimalisir berkas-berkas yang mungkin bisa mengurangi ruangan dan lain sebagainya karena nanti akan bisa diarsiparis dalam bentuk digital. Begitupun pada saat dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung kepada auditi. Mulai dari nanti taklimat awal sampai dengan taklimat akhir juga ini terdigitalisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu nanti dibantu oleh operator hanya tinggal ngeprint dan sedikit melakukan perubahan. Izin Bapak, seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Bapak. Saya lanjutkan. Terima kasih. Baik, kami akan lanjutkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Baik, silakan Bapak. Ada lagi nih Pak. Mohon maaf ada. Izin Pak, mau tanya kaitan dengan modus operandi yang sekarang kan masih modus operandi KUHP kalau bagi baca Pak. Sedangkan untuk audit kan mungkin modus operandinya berbeda karena adanya duplikasi anggaran atau dokumen yang tidak sesuai dengan perwaktu. Nah, maksudnya kita apakah kita karena ini tidak ada kaitan dengan audit atau kita edit saja atau kita tambahkan yang baru Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Untuk modus operandi ini memang pada setiap bukan ITWIL kalau saya berarti tim audit ya di Itwasda itu bisa membuat master masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak bisa menambahkan atau mengedit. Memang kami berikan keleluasaan itu sesuai dengan pemahaman, karakteristik dan kebiasaan auditor. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Baik. Bisa kita lanjut Bapak izin? Ya, lanjut Pak. Ya. Baik, terima kasih. Pak Dadin tolong ditampilkan. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak apabila ingin melakukan latihan, ya ini apabila ingin melakukan latihan, kami memiliki URL yang bisa digunakan untuk latihan Bapak Ibu. Yaitu alamatnya, silakan ditampilkan yang besar dan mohon dicatat Ibu Bapak. Itu di https bengkelweb.my.id/ewas_p3/enter. Nah ini untuk tim dan untuk operator kalau mau latihan dulu silahkan. Ini beruntung sebetulnya Polda Riau telah mendapatkan informasi ini karena belum ada polda-polda lain karena ini biasanya digunakan oleh tim dari Mabes. Gitu. Silahkan dimanfaatkan. Jadi sebelum menginput yang aslinya, jika ingin membiasakan diri, terutama para operator dan administrator, bisa latihan-latihan di sini. Sehingga nanti ketemu kasus-kasusnya, ya. Nah, pada saat ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk silahkan me-WA kami. Namun demikian, apabila kurang responsif, mohon bersabar karena antrian seperti itu. Oke? Sudah, Din? Ini Mas. Kita login sebagai operator Polda Riau. Ini asumsinya kita sebagai operator ya Pak. Jadi antara operator dan auditor itu berbeda. Apa yang membedakan? Kalau auditor dia memiliki report di mana auditor itu nanti akan memiliki pertanggungjawaban dan rekapitulasi gitu. Sementara kalau operator itu di luar penilaian, kasarnya seperti itu. Tetapi rentang kuasa dia di dalam memanage menu itu lebih luas karena operator dia bisa membuat master, operator nanti dia juga bisa membantu membuat taklimat, sprint dan lain sebagainya. Kami di sini ingin lagi-lagi mempermudah auditor supaya auditor itu fokus terhadap prosesnya. Adapun nanti kebutuhan-kebutuhan master-master lainnya biarkan nanti operator yang membantu. Oke, silahkan login. Nah, ini tampilan aplikasi e-audit dari sisi operator masing-masing Polda, salah satunya ini adalah Polda Riau. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini ada data master. Nah, inilah nanti yang diakses oleh si operator. Nah, auditor nanti ini tidak akan terlihat ya, kalaupun terlihat berarti sama kami masih di open.
Apa di dalamnya? Itu ada jabatan. Coba klik jabatan. Nah, jabatan ini, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Ini perlu dibuat, disusun secara rapi sesuai dengan sprint. Dan kalau sudah benar, nanti mohon jangan ada yang mengedit sembarangan. Mengapa demikian? Karena ini nanti akan mempengaruhi kepada berkas-berkas lainnya. Untuk tabulasi, untuk taklimat awal dan lain sebagainya, itu biasanya di bawahnya ada bubuhan tanda tangan. Sehingga nanti urutannya itu nanti akan terlihat tersusun rapi sesuai dengan struktur jabatan. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Di sini ada jabatan, ada urutan. Nah, urutan itu menandakan urutan di dalam struktural. Kenapa di sini Irwasda itu nomor 3? Itu karena 1 Kapolda, 2 Wakapolda, 3 Irwasda. Nah, selanjutnya nanti apa yang ada di sprint, silahkan didefinisikan sendiri. Intinya hierarkinya nanti sesuai itu urutannya. Jadi nomor 1 itu adalah hierarki tertinggi. Nah, kenapa di sini mulai dari 3? Karena yang tertinggi di sini adalah nomor 3. Bisa dipahami ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, anggaplah kita sudah menyusun ditambahkan aja, Din. Enggak ada Wa Irwasda, Din. Dihapus. Tidak ada wakil Irwasda, dihapus. Nomor 1-nya, nomor paling atas di jabatan, kita susun dulu. Tidak ada Wa Irwasda, adanya Irwasda, ya, dan seterusnya, ya. Itu nanti Wa Irwasda dihapus. Oke. Berikutnya nanti untuk biasanya kalau di lapangan ada apa aja Bapak, mohon izin? Ada ketua tim. Sekretaris ada nggak kalau di Polda, Pak? Ketua tim saja ya. Ketua tim langsung di bawahnya para auditor ya, Pak? Ya. Mohon izin untuk bahasa sekarang akan mengacu kepada Perkap nomor 1, jadi bukan pemeriksa lagi Pak, auditor. Siap. Seperti itu ya. Nah, nanti ketua tim auditor. Oke. Berikutnya, di sini ada menu user. Nah, inilah yang kemarin saya woro-woro pengumuman bahwa setiap Polda untuk membuat user. Nah, user ini siapa? Ini adalah para auditor. Nah, itu caranya adalah klik tambah. Silakan tambahkan. Nah, di sini ada nama lengkap, username. Mohon izin Bapak untuk usahakan menggunakan nrp@gmail.com. Jadi username-nya itu menggunakan format penulisan email. Coba dikasih contoh, diisi. Kasih contoh aja, Din. Nah, seperti ini, Oke. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada peran. Nah, silahkan pilih perannya sebagai apa? Sebagai pengawas kah, sebagai ketua kah, atau sebagai auditor. Jika sebagai auditor, maka pilih auditor. Buat kata sandi ya dan lain sebagainya, lihat di level Polda ya. Pilih Poldanya Polda mana? Polda Riau, oke. Nah, ini nanti tinggal dipilih Itwasda berarti. Nah, seperti itu. Nanti jabatan struktural Ibu dan Bapak. Nah, ini jabatan struktural ini ambilnya dari mana? Jabatan struktural ini ambilnya dari tadi data master jabatan tadi yang Ibu Bapak susun. Makanya itu harus betul gitu. Pilih katakanlah di situ auditor. Nah, nanti simpan. Oke. Ya, kembali. Oke. Setelah kita, oke, ada satu lagi, Din, tadi. Coba ditampilkan, diedit dulu. Diedit. Oke. Lalu bagaimana, Pak, kalau seandainya seseorang tersebut, dia auditor juga, dia ketua tim juga. Maka yang dipilih di atas perannya itu adalah ketua tim. Jabatan dulu di dalam tim tersebut. Baru nanti di bawahnya pilih dia sebagai auditor juga di checklist, Pak, sebelah kanan. Jadi untuk peran itu tolong diisi peran utama dulu. Apakah dia sebagai pengawas, ya, apakah dia sebagai ketua tim, nanti di bawahnya jika dia juga berperan sebagai auditor maka di checklist sebagai auditor.
Oke, kembali. Berikutnya itu ada macam-macam di sini tim. Nah, tim ini penting nih. Ini jabatan user sama tim ini penting. Nah, nanti Ibu dan Bapak silakan operator dibantu di Polda itu ada berapa tim audit. Itu nanti dibuat. Di sini kita lihat, coba dicek, Din, diedit aja, dilihat sama kita. Ini teman-teman di sana sudah membuat, ada nama tim 2, lingkupnya itu Asda. Ya, oke. Ini sepertinya sudah benar ya. Ya, kembali. Terima kasih. Oke, berikutnya, karena kita ini, di sini kan ada kode rekomendasi, kode temuan, penyebab, sebab akibat, tindak lanjut. Sebetulnya, Ibu, Bapak, di dalam sistem e-audit Polri, secara baku itu tidak menggunakan kode karena basisnya atau madhabnya itu ke Perkap nomor 1. Kalau seandainya kita pakai Permenpan, itu semuanya ada kode. Nah, itu sebetulnya lebih enak. Kenapa ini saya masukkan? Ini sebagai alat bantu sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak jika mau gitu ya, bisa membuat kode-kode tersebut. Ada kode rekomendasi, kode temuan dan lain sebagainya. Katakanlah umpamanya temuannya 01, rekomendasinya apa tuh? Rekomendasi 01 ini apa, 2 ini tuh apa. Itu begitu. Kalau ingin dimudahkan, kalau ingin dimanfaatkan monggo dilengkapi. Tapi ini opsional ya Ibu, Bapak, jadi boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Mengapa ini kami akomodir? Karena sebelumnya mohon izin kami juga memegang beberapa aplikasi audit lembaga negara yang tidak hanya Polri. Gitu, dan ternyata memang memiliki aturan-aturan masing-masing walaupun ke atasnya itu prinsip auditnya sama gitu. Nah, di Polri yang didefinisikan itu hanya kode temuan yang 01 sampai dengan 10. Maka untuk kode temuan ini mohon untuk tidak dirubah-rubah lagi karena ini telah sesuai dengan peraturannya seperti itu. Kemudian untuk kode penyebab ya dan lain sebagainya. Coba dilihat dulu. Itu sama perlakuannya seperti tadi, ini hanya untuk membantu ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Seperti itu. Kalau ingin memanfaatkan. Nah, satu lagi saya akan langsung ke template. Template ini menjadi sangat penting di dalam pembuatan PKA, di dalam pembuatan KKA dan langkah kerja itu banyak kemiripan biasanya. Dan kemudian isinya lumayan banyak sehingga biasanya para auditor itu, Mas, di copy paste sih biar aku nggak dari awal katanya gitu. Oh ya baik komandan. Maka nanti ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal memilih opsi duplikasi di sana ya. Nanti dulu tapi sebelum kita ke sana. Nah, untuk membuat template PKA ini ibu dan bapak silahkan bisa mengklik tambah. Ya, di sini. Nah, template inilah nanti Bapak kasih nama nih, kasih nama umpamanya ingat-ingat nih auditornya siapa? Template PKA opsional Yono gitu, biar gampang Din, biar ketahuan. Gitu. Kemudian lingkupnya Iswasda ya. Nah, template yang ada di sini Ibu Bapak, ini yang berbasis Perkap nomor 1, isinya memang seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki ya sudah format sendiri, nanti silahkan dimasukkan. Gitu. Dibuat template dulu nih yang rapi, terus di bawah. Terus ini diisi semua. Semua terus, oke, setelah itu anggaplah sudah, itu simpan. Nah, maka template PKA ini akan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa manfaatkan berkali-kali. Karena biasanya sama, PKA opsional, SDM, Garku gitu ya. Pengantarnya sih biasanya sama gitu. Lalu bagaimana dengan pembuatan tadi apa? KKA. Oh, coba di print dulu hasil akhirnya seperti apa. Kita lihat hasil akhirnya di print, maka nanti akan terlihat seperti ini. PKA bidang apa, oleh siapa, terhadap apa. Nah, ini dibuat terus ke bawah, nanti akan menjadi format sesuai dengan Perkap nomor 1, Ibu Bapak, seperti itu. Oke, kita kembali. Lihat ke bawah tadi ke bawah. Untuk melihat tanda tangan. Lihat tanda tangan ke bawah, apakah ada sign-nya di sini? Nah, ini Pak, Bu, kenapa nanti tim itu menjadi penting karena
satu sprint nanti akan berlaku terhadap activity ke bawahnya. Dan orang-orang itu akan bertanggung terhadap dokumennya secara otomatis. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nggak usah lagi masukin lagi siapa yang buat dan lain sebagainya, karena sistem akan mendeteksi itu. Secara otomatis sudah dalam bentuk format. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ingin ada digital stamp-nya, umpamanya katakanlah tanda tangan dan stempelnya silahkan di-scan, kemudian di-upload, maka nanti secara otomatis memudahkan untuk tidak tanda tangan. Tetapi beberapa auditor ada yang meminta, enggak mas, saya minta tanda tangan basah aja, berarti tidak usah di-set up. Jadi pilihannya memang sudah fleksibel gitu. Kembali lagi. Nah, setelah membuat PKA, berikutnya adalah membuat KKA. Di dalam pembuatan KKA pun, Ibu dan Bapak, ini biasanya formatnya banyak yang sama. Jadi KKA itu adalah prolognya, pengantarnya. Coba diklik, ditambah. Nah ini, di sini nanti ada silahkan dibuat template KKA gitu ya. Bidang apa, nama siapa, supaya nanti tahu bahwa itu template saya sendiri gitu. Template KKA, kayak begitu ya, dan seterusnya. Bidang apa, kayak gitu, opsional, Yono gitu. Nah, sehingga nanti saya akan pakai template ini. Ya, kemudian simpan, anggaplah ini kita sudah buat, ya, simpan. Oke, kembali. Nah, kemudian ada menu lainnya lagi. Tadi Ibu dan Bapak, ya, di sini pasti ada langkah kerja. Langkah kerja itu posisinya di mana, Mas? Langkah kerja itu melekat kepada KKA, kayak begitu. Kepada PKA ya. Coba geser ke kanan. Ya, PKA. Jadi langkah kerja itu melekat kepada PKA. Bagaimana urutannya? Ibu dan Bapak membuat PKA dulu, setelah membuat PKA nanti membuat KKA. Ya. Seperti membuat PKA apa langkah kerja, maaf, langkah kerja. Ya. Seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat langkah kerja ini pun bisa dibuatkan template karena biasanya ini akan digunakan berulang-ulang. Nah, saran saya buat dulu template yang bagus, yang lengkap, sehingga itu nanti nggak usah ngetik 2 kali. Tinggal pilih gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya laporan kita tersusun dengan rapi. Oke, kita sudah mempelajari pemanfaatan data master. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak penjadwalan dulu, Din. Di peraturan. Peraturan dan penjadwalan ini adalah sebetulnya menu yang tidak terkait kemanapun. Ini hanya sebagai alat bantu ibu-ibu dan bapak-bapak memudahkan mencari dasar hukum. Baik itu bentuknya undang-undang, perpol, peraturan, SOP, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mempermudah auditor dan auditi. Umpamanya ingin melakukan ini, jawabannya di mana? Lupa ya, berdasarkan perkap apa gitu. Ini akan menjadi bank data. Akan menjadi sebuah basis data peraturan, di mana nanti ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal ketik saja. Coba dicontohin, Din, judul peraturannya. Diketik dulu pencariannya. Nah, di situ. Katakanlah, nah, peraturan Kapolri, nanti secara otomatis akan ngikutin Pak, Bu. Seperti itu. Nanti silahkan dimanfaatkan. Kemudian juga ada penjadwalan. Nah, itu contohnya. Ada penjadwalan. Penjadwalan ini juga sama. Ini sebagai alat bantu saja supaya admin ataupun istilahnya taud tidak lupa ataupun ingat kapan harus membuat sprint dan lain sebagainya. Begitupun auditor supaya tahu, dan kalau seandainya lupa segala macam tinggal buka sistem kemudian tinggal lihat jadwal. Oh, ternyata minggu depan nih akan ada audit dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai alat bantu, tetapi sepertinya dibutuhkan gitu karena ini juga permintaan dari para auditor pada saat kami melakukan diskusi. Oke, kita berikutnya masuk ke hal yang paling fundamental yaitu menu audit. Nah, menu audit inilah adalah menu inti dari aplikasi e-audit. Di mana tadi kita sudah bicara bahwa proses audit itu ada persiapan, ada pelaksanaan, ada pelaporan, dan ada orang yang diperiksa atau auditinya yang diakhiri dengan ANEP. Oke, kita masuk ke dalam tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ada 3 sub yang harus kita siapkan. Pembuatan sprint, taklimat awal, dan PKA. Nah, di dalam pembuatan sprint ini ya, ini nanti silahkan ditambahkan
Kemudian nomor sprintnya dimasukkan sesuai dengan nomor sprint yang aslinya. Kemudian lampirkan dalam bentuk digital, ya. Nah, surat pemberitahuan ini ada beberapa yang memang ada dan juga ada yang tidak. Surat pemberitahuan bisa di strip saja kalau tidak ada, kalau ada ya silahkan di-input. Kayak begitu. Kemudian jangan lupa untuk menentukan auditinya. Di dalam sprint itu harus ada auditinya. Katakanlah kita akan memeriksa ops lah, boleh, silahkan. Oh ya, untuk struktur Pak, untuk satker, coba dibuka Din. Satker. Tadi betul. Nah ini kita sudah sesuai dengan hierarki ataupun struktur dan mengambil data dari Pusiknas. Harapannya sih ini sudah terakomodir. Tetapi nanti kalau seandainya ditemukan ada yang masih kurang, bisa disampaikan. Umpamanya, oh ada yang kelewat nih Mas, substruktur di sini tuh belum masuk, subsatker. Nah itu boleh disampaikan. Kemudian setelah menentukan, nanti Ibu dan Bapak memilih tim. Nah, milih tim itu yang tadi kita buat di depan, yang dibuat master. Apakah tim 1 ataukah tim 2 yang akan memeriksa roop. Seperti itu. Nanti secara otomatis susunan tim yang sudah kita buat itu semua akan tampil di sini. Ini pun masih bisa dirubah. Apakah mau dikurangi atau mau ditambahkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal ngetik namanya saja di situ atau mendelete salah satu nama. Seperti itu. Kemudian berikutnya, tentukan tanggal awal audit dan tanggal akhir audit. Jika diperlukan membuat keterangan, silahkan buat keterangan. Setelah itu, klik simpan. Nah, sprint ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena nanti semua mengacu ke sprint dan PKA-nya. Seperti itu, Ibu Bapak. Coba udah. Sekarang berikutnya, setelah membuat sprint, kita akan memulai audit diawali dengan taklimat awal biasanya. Nah, ini diklik taklimat awal, ya. Silahkan ditambahkan. Nah, taklimat awal ini kan sebetulnya judul kasih aja. Nah, sambutan Kapolda berarti. Ya, atau inspeksi pengawas daerah boleh. Irwasda. Tingkat Polda. Nah, tahap 1 berarti nanti jangan lupa. Nah, nomor sprintnya berapa Ibu dan Bapak silahkan masukkan yang tadi kita buat. Nah, jenis taklimatnya berarti taklimat awal, tanggalnya kapan, kemudian tempatnya di mana disilahkan, serta nomor APIP berapa. Jika tahu diisi, jika tidak cukup strip. Oke, kemudian penandatangan taklimat itu siapa? Berarti kan Pak Itwasda. Nah, nanti tinggal dicari di situ ada namanya atau tidak. Ya anggaplah salah satu karena Dadin nggak tahu ini. Pilih aja salah satu itu Asda. Nah, oke, berikutnya isi taklimatnya seperti awal. Nah, ini mohon maaf Ibu dan Bapak, di sini kenapa ini seperti ini titik-titik begini? Ini karena narasi bebas. Nah, narasi bebas ini nanti silahkan Ibu dan Bapak buat sesuai dengan format yang biasa dilakukan. Lalu kalau mengacu ke Perkap nomor 1 bagaimana Mas? Di bawahnya itu sudah ada panduan. Izin Pak Yono. Baik. Izin Pak Yono. Ya, saya izin dulu ada rapat sama Pak Wakil. Dari kita sama yang lain ya Pak Yono. Baik Bapak. Sukses ya. Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Saya izin. Baik Bapak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa copy paste saja taklimat yang sudah dibuat. Atau kalau ingin mengacu silahkan tahapan-tahapannya nomor 1 diisi apa, 2 diisi apa, dan lain sebagainya. Tetapi ini sebetulnya sih narasi bebas aja yang biasa memang sudah dibuat. Silahkan klik simpan jika sudah dibuat. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke taklimat awal. Tadi sudah di print dulu Din, biar kelihatan yang sudah jadi kayak apa. Nah nanti seperti ini ya ke bawah. Ada yang sudah jadi belum Din? Coba diperlihatkan. Nah ini susunannya nih Pak, nanti Pak ini akan terlihat seperti ini. Ya kenapa tim itu menjadi penting dan jabatan jadi penting karena nanti akan tampil di sini semua timnya. Nah makanya tolong nanti master jabatan dan nama-nama itu harus lengkap dan benar itu maksudnya. Oke, Dik, kembali.
Kita masuk ke PKA. Nah, ini yang paling penting sebetulnya pembuatan sprint yang kedua PKA. Ini wajib banget. Oke, kita membuat PKA, diklik tambah. Kemudian silahkan pilih sprint. Nah, selalu sprint di awal itu. Kemudian nomor PKA. Nah, nomor PKA di sini dari mana diambilnya, Pak? Kita tidak memiliki standar. Ini silahkan didefinisikan sendiri. Karena memang saya lihat ini kelemahan Polri juga ke depan harus dievaluasi nih. Nomor PKA, nomor KKA harusnya dibuat nomenklatur yang jelas. Sehingga nanti ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bingung. Nah ini karena dia sistem dan sesuai Perkap ada, sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak sementara ini monggo didefinisikan sendiri. Contoh umpamanya PKA garis miring nomor berapa garis miring bidang apa garis miring satker mana. Nah itu boleh mengidentifiiernya seperti itu. Kemudian anggaran. Nah apa yang dimaksud anggaran di sini? Ini adalah anggaran pelaksanaan auditnya, bukan anggaran temuan yang ada di kita periksa itu bukan. Nah boleh dimasukkan, syukur-syukur ya dimasukkan gitu ya. Boleh tidak, boleh dimasukkan. Nah seperti itu. Kalau tidak jangan dikosongkan tapi dinolkan ya. Bidangnya opsional sesuai dengan yang tadi kita buat di sprint ya, atau ini nanti mau ditambah. Auditnya apa? Ini audit kinerja. Nah tadi ini menjawab pertanyaan Pak Irwasda bahwa Mas aplikasi ini untuk audit apa? Ya, kinerja dan tujuan tertentu itu sudah bisa karena prosesnya memang sama gitu. Kemudian dibuat oleh sudah secara otomatis ini ya. Kemudian nah ini Pak Bu, tadi kita kan membuat template PKA nih. Maka kita supaya nggak usah ngetik awal, kita gunakan template PKA optional Yono tuh ada. Nah, tinggal diklik pilih, maka secara otomatis dia masuk. Ibu dan Bapak tidak perlu ngetik lagi di PKA tersebut. Makanya saran saya, template-nya dibuat yang rapi, jadi memudahkan benar. Setelah ini klik simpan. Ya, nah itu nanti tinggal disesuaikan. Ya, simpan. Jadi walaupun sudah menggunakan template, apabila ada koreksi boleh bisa langsung dikoreksi di sini ya. Nah, setelah membuat PKA, kita sudah lihat ada nomor sprintnya, nomor PKA-nya, bidang audit, maka berikutnya adalah kita membuat langkah kerja, Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang, langkah kerja itu dia melekat ke PKA. Oke, klik langkah kerja. Nah, inilah format langkah kerja ke bawah terus, ya. Di sini, nah tadi kan kita bilang, langkah kerja juga bisa pakai template, Ibu dan Bapak. Bisa tinggal dipilih. Coba dipilih langkah kerja seperti apa. Gunakan template, klik. Maka nanti secara otomatis langkah kerja yang ada dibuat masuk ke sini Pak, Bu. Nah yang sudah masuk ke situ masih bisa dilakukan perubahan atau pembuangan nggak Mas? Masih bisa. Silahkan klik ubah, hapus, boleh. Nah atau ibu-ibu dan bapak-bapak ingin ngetik sendiri gitu ya, terserah. Tetapi biasanya kebanyakan justru kan gimana caranya supaya praktis. Maka kuncinya adalah membuat template sebaik-baiknya. Udah saran saya itu. Kesananya nanti akan dipermudah. Oke, kita kembali. Kita telah anggaplah membuat PKA. Nah, setelah membuat PKA, berarti kita sudah akan siap-siap ya. Coba lihat dulu ke kanan, digeser ke kanan. Ah, ini kita lihat print supaya kita bisa lihat ya. Nah, ini hasilnya PKA itu Ibu Bapak. View-nya seperti ini, ada pendahuluan, ada tujuan, dan lain sebagainya. Ini semua daftar isi ini mengacu kepada Perkap. Nah, ini di sini nih ada tanda tangan, diuraikan oleh siapa, dan lain sebagainya. Kenapa harus diisi? Karena ini nanti di bawahnya akan ada si penanda tangan. Ini penting karena ini merupakan sebuah bentuk apa sih verifikasinya lah seperti itu. Nah, semua nanti seperti ini. Oke, kita kembali dan melanjutkan ke pelaksanaan. Oke, Mas Dadin bisa dibantu Mas? Silahkan dilanjutkan. Saya mau minum dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak apa-apa ya? Dilanjutkan. Siap. Silakan, Din. Baik, Bapak. Oke. Kita lanjut setelah kita selesai di menu persiapan hingga PKA. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pelaksanaan. Nah,
Di menu pelaksanaan ini terdiri dari beberapa submenu, mulai dari KKA, kisi-kisi, tabulasi, PHA, pernyataan independensi dan integritas, berita acara, dan taklimat akhir. Nah, kita awali dengan KKA atau kertas kerja audit. Nah, untuk membuat KKA, klik tombol tambah. Kemudian seperti biasa kita pilih ya, nomor PKA-nya karena KKA ini melekat pada satu PKA. Begitu. Kita pilih PKA simulasi yang barusan tadi kita buat. Kemudian di sini kita masukkan nomor KKA-nya. Anggap saja KKA simulasi 001. Kemudian di sini ditentukan dibuat oleh siapa, tanggal berapa, direview oleh siapa, tanggal berapa. Silakan ditentukan saja. Kemudian di sini sudah otomatis auditinya. Kemudian di sini ada tahap audit. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan tahap auditnya ke 1 atau ke 2. Anggaplah kita ke 1. Kemudian tahun buku silakan diisi tahun sekarang. Kemudian nah di sini ada template KKA. Sama halnya seperti tadi kita sudah contohkan di PKA. Ketika kita buka pilih salah satu template, maka akan secara otomatis isian-isian akan terisi dari template tersebut. Kita tinggal melakukan perubahan seperlunya saja. Begitu. Jadi ini untuk mempercepat. Nah, kemudian di sini ada status draft atau final. Silahkan dipilih. Kemudian setelah lengkap, klik simpan. Nah, setelah lengkap, maka berhasil menambahkan data. Kita lihat KKA tersebut seperti apa. Nah, ini dia KKA simulasi tadi yang kita input. Nah, kita bisa lihat print out-nya seperti apa. Silahkan klik tombol print di sini, sebelah kanan di kolom aksi. Maka inilah tampilan print out KKA tersebut. Sudah di ukuran A4 siap print. Kemudian setelah kita menginput KKA, selanjutnya kita menginput tabulasinya. Caranya, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa klik tombol tabulasi di kolom tabulasi ini pada salah satu KKA, ya. Klik tabulasi. Nah, kemudian diarahkan ke halaman baru yang menampilkan di sini ada tabulasi temuan, ada konsultasi, dan ada temuan positif. Untuk menambahkannya, klik tombol tambah seperti biasa, warna biru di sebelah kanan. Kemudian akan diarahkan ke halaman formulir tabulasi. Nah, ini yang tadi Pak Yono singgung di awal bahwa di aplikasi e-audit ini kita sudah menerapkan fitur voice recognition untuk mempermudah. Agak pelan-pelan, Mas, kecepatan. Oh, ya Bapak, maaf. Nah, seperti notasiku tadi, Din. Artikulasinya yang jelas, pelan-pelan dijelasin. Siap. Maaf, Pak. Nah, seperti yang Pak Yono singgung di awal, di sini bahwa kita sudah menerapkan voice recognition, di mana ketika kita berbicara, maka sistem akan mendengar dan menuliskan kepada aplikasi. Nah, kurang lebih ini contohnya. Tadi saya barusan mencoba aplikasi voice recognition di sini akan masuk ke sistem. Jika memang ininya mikrofonnya diaktifkan. Kemudian kita di sini tentukan nomornya. Kemudian di sini ada kode temuan. Nah, mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatikan bahwa di sini kode temuan sudah kita siapkan ada 10. Kemudian di sini perhatikan pada temuan 01 dan 02. Pada temuan tersebut ketika kita pilih temuan 01 dan 2, di sini ada jumlah nilai temuan angka yang harus kita masukkan. Berapa jumlah temuan kerugian negara tersebut. Kemudian masukkan mata uangnya. Nah, di sini kita sudah siapkan sebanyak 6 mata uang, mulai dari Indonesia, US dollar, dan seterusnya. Silakan dipilih. Memang IDR, Indonesian rupiah. Contoh di sini kita masukkan 50 juta. Begitu. Kemudian kita masukkan temuannya di sini. Anggaplah ditemukan temuan sebanyak 50 juta. Pakai voice aja, Din. Pakai voice biar cepet. Enak. Telah ditemukan temuan uang sebanyak 50 juta dari afiliator trading contohnya. Nah, maka akan masuk ke sini. Kemudian setelah itu lanjut ke bawah, di sini ada isian kriteria. Nah, di sini juga bisa kita gunakan voice recognition atau kita bisa gunakan template.
data master bank data itu. Di sini ada bank data, keuangan manajemen contohnya. Nah, kemudian di sini akan otomatis muncul dari data bank keuangan manajemen ini. Begitupun untuk sebab. Sebab pun sama, ketika kita pilih salah satu, maka di sini ada isian, template narasi. Nah, ini operator bisa melakukan edit di data master, sehingga di sini bisa langsung terisi dengan rapi, tidak usah mengetik ulang. Begitu. Kemudian untuk akibat juga sama, silakan dipilih aja. Nah, begini. Kemudian rekomendasi silakan dipilih jika memang ada template-nya. Nah, kurang lebih seperti ini kita sudah lengkap. Kemudian di bawah tentukan. Biasanya temuan itu belum selesai atau malamnya mau dilengkapi, maka pilih saja statusnya draft terlebih dahulu sebelum temuan ini final menjadi fix ya. Kemudian di sini ada auditor, siapa yang melakukan menginput temuan ini. Nah, silakan dipilih aja auditornya siapa. Ini sudah otomatis dari sprint, dari tim yang ada pada sprint. Jadi kita sudah batasi sehingga mudah untuk dipilih. Contoh di sini kita pilih Supriyana. Kemudian klik simpan. Nah, di sini juga bisa lebih dari satu untuk auditor. Bisa memang jika 2 boleh, jika memang 1 boleh. Klik simpan untuk menyimpannya. Nah, maka berhasil menambahkan data. Kita lihat temuan tadi apakah sudah masuk. Nah, ini dia ada temuan, ini uraiannya, kemudian di sini ada kode temuan dan nilai temuannya. Ini berpengaruh, harus diisi karena ini akan terhitung di ANEF nantinya. Kemudian di sini ada status. Nah, tadi kita pilih draft. Artinya ini temuan belum fix, belum selesai. Masih bisa diedit. Kemudian kita bisa lihat print, cetak temuannya, maka akan muncul halaman print. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada kop surat sudah menyesuaikan di Polda Riau ya, sudah menyesuaikan Polda masing-masing. Oke, Din, coba kembali ke yang tadi. Baik. Ibu dan Bapak, ingin saya jelaskan bahwa di sini ada kode temuan, prosesnya seperti yang tadi Ibu dan Bapak simak. Yang kedua, ada konsultasi. Klik konsultasi. Apa sebetulnya peran konsultasi ini? Ini adalah sifatnya berupa konsultasi dari ya atau antara auditor dengan auditi. Pertanyaannya adalah apakah konsultasi yang dianggap memang penting itu perlu diinput, Pak? Iya, perlu. Karena ini nanti akan berdampak terhadap kinerja si auditornya tersebut. Apakah auditor tersebut melakukan pendampingan gitu ya, pengarahan, pembinaan dan lain sebagainya, itu nanti melihat dari tabul konsultasi ini. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Ya. Sama seperti tadi, klik tambah ya. Maka nanti di sini silahkan disebutkan dulu bidangnya apa. Ya, yang pertama nomor. Nah, nomor ini sama seperti yang tadi, ini adalah nomor urut ya, Pak, Ibu, nomor urut. Jadi satu nomor itu satu yang dikonsultasikan. Nah, sama ini nanti pada saat proses terjadinya yang dikonsultasikan, Ibu dan Bapak sama bisa menggunakan voice recognition. Coba diklik voice-nya. Ini adalah konsultasi terhadap auditi ROOP, di mana pihak ROOP harus segera mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan operasi menghadapi Lebaran titik. Nah, klik. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, setelah itu kemudian nanti simpan. Ya. Simpan aja, nggak apa-apa. Itu nanti kolom-kolom yang lain bisa di hidden, Din. Ya, kembali. Nah, nanti kelihatannya akan seperti ini. Jika memang ada kriteria dan rekomendasi, ini silahkan diisi ya. Tetapi harapannya memang apabila ada konsultasi, itu tentu ada rekomendasi yang diberikan terhadap si auditi. Jadi usahakan semuanya terisi. Karena ini merupakan problem solving dari satu masalah. Nah, begitupun dengan temuan positif. Temuan positif juga prosesnya sama persis seperti mengisi tabulasi temuan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itu. Lanjut, Din. Menu lainnya. Nah, baik. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, setelah kita membuat tabulasi, kita lihat printout-nya seperti apa.
Nah, ini dia printout-nya, printout KKA atau kertas kerja audit. Di sini dibuat oleh siapa, direview oleh, sudah otomatis. Kemudian di sini ada langkah-langkah hasil. Ini sudah berbasis PK. Nah, ini dia outputnya. Kemudian kembali. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya review dan validasi. Review dan validasi ini dilakukan oleh ketua tim, pengendali teknis, dan dalmutu. Kita asumsikan ini kita review dan validasi oleh ketua tim. Nah, untuk sekarang kita memang masih dibuka bahwa jika tidak direview dan validasi juga ini masih dapat berjalan sampai LHA. Jadi kita belum menerapkan locking atau penguncian agar takutnya nanti ada stuck di perjalanan di tengah-tengah. Jika ketua tim begini, Bapak Ibu, bahwa dengan adanya e-audit ini, salah satu tujuan yang ingin ditekankan oleh Mabes adalah bagaimana mengoptimalkan peran pengendali mutu. Sebetulnya itu. Nah, peran pengendali mutu itu sebetulnya mereka itu harus incas ataupun ada pada setiap tahapan prosesnya. Karena proses validasi itu dilakukan oleh pengendali mutu. Kalau di level Polda mungkin masih bisa oleh yang di bawah Pak Irwasda. Tapi kalau di Mabes itu dilakukan oleh Itwil dan Pak Irwasum. Seperti itu. Tetapi untuk saat ini kunci atau tahapan tersebut itu masih kami buka sehingga proses masih bisa berjalan. Ke depan setelah kita habit, setelah kita terbiasa, nanti tahapan proses finalisasi ya antara mulai dari PKA menjadi KKA pun itu harus divalidasi oleh Irwasda. Kalau beliau belum memvalidasi itu tidak akan bisa maju. Begitupun pada saat pembuatan tabulasi. Sebelum pengendali mutu memberikan approval, persetujuan, dia tidak akan bisa jadi laporan. Nanti ke depan seperti itu. Tapi menunya sudah kami siapkan, fiturnya sudah berjalan, cuman saat ini masih kami buka. Jadi masih diberikan fleksibilitas, karena fokus kita lebih kepada auditor terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjutin. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, untuk melakukan review dan validasi, ini saya simulasikan saja contohnya seperti apa. Nah, di sini ada dua pilihan, disetujui atau dikoreksi. Jika memang dikoreksi, nanti akan dijelaskan oleh dalmutu tersebut kurang lengkap misalnya. Nanti dijelaskan di sini, kemudian ada log history atau log review-nya di sini. Kemudian jika memang sudah disetujui, simpan, nanti akan ada flag di sini disetujui, waktunya kapan, tanggal berapa, oleh siapa. Nah, ini sudah otomatis dari user ya. Kemudian kita kembali lihat. Nah, ini dia sudah disetujui ya. Kemudian di sini untuk dalnis ya, pengendali teknis dan dalmutu itu sama. Itu kita baru validasi di ketua tim. Kemudian setelah di KKA kita lanjut ya. Ini KKA sudah selesai hingga tabulasi. Kita lanjut ke menu PHA atau ke pernyataan hasil audit. Nah, ini sebetulnya hanya isian-isian saja, namun isinya ini berbasis dari temuan-temuan yang ditemukan memang di lapangan. Nah, pertama untuk membuatnya kita pilih dulu sprintnya seperti biasa, kita pilih dulu sprint simulasi. Kemudian di sini ada nomenklatur inspektorat yang melakukan audit. Nah, ini saya kurang tahu isinya seperti apa. Kita isi saja 123, 234 ya. Kemudian ada tanggal pernyataan kapan. Anggap saja tanggal 10, tempatnya Riau. Kemudian ini sudah ada contohnya. Ini template dari Perkap. Yang harus diisi hanya di bagian temuan-temuan ini. Bidang apa, berapa, sebanyak berapa. Nah, ini operator tinggal merapikan saja, tinggal berubah-ubah sedikit-sedikit. Nanti setelah rapi, kita pilih pejabat yang mengesahkan. Ini biasanya Kasatker Auditinya. Kita anggap saja Ops Riau. Kemudian di sini pejabat yang kanan, anggap saja inilah. Kemudian simpan setelah selesai. Nah, kita lihat printout-nya seperti apa pada PHA tersebut.
Nah, ini dia nomornya 2123 234. Print. Kemudian ini dia pernyataan hasil audit pada nomor sprint berapa. Kemudian di sini ada penjelasan. Nah, ini dia yang tadi kontennya masih bisa diedit ya oleh operator. Kemudian di sini ada otomatis tanda tangan jika memang sudah diupload tanda tangannya. Kembali. Nah, itu untuk PHA. Kemudian lanjut ke pernyataan independensi dan integritas. Ini juga kurang lebih sama. Ini hanya isian-isian saja, tinggal dirapihkan. Kita pilih dulu sprintnya, sprint simulasi, kemudian tanggal pernyataan, dan tempat. Kemudian baru lanjut kita isi pernyataannya seperti apa. Nah, ini sudah template ya, ini kebetulan dari Perkap 01, kita simpan saja. Ini sebagai contoh. Nanti print out-nya seperti apa, kurang lebih sama seperti tadi. Ada kop surat, ada logo, judul, kemudian di sini ada anggota-anggota timnya. Ini sudah otomatis dari sprint, tim pada sprint yang terkait, begitu. Kemudian setelah pernyataan independensi, kita lanjut ke berita acara. Nah, berita acara ini terdapat dua jenis, ada berita acara persetujuan dan penolakan. Tinggal operator pilih saja di sini penolakan atau persetujuan. Jangan lupa sprintnya kita pilih dulu. Kemudian nomenklatur berita acara misalnya BA 001 simulasi 2022. Kemudian ini ada nomor-nomor klatur, silakan diisi saja. Nomor klatur APIP, kemudian tahun. Nah, di sini ada auditi. Silakan ditentukan orang-orang di auditinya. Contoh OPS. Nah, ini kebetulan baru satu sebagai contoh, kita simpan. Stop dulu, Din. Baik. Ya, Ibu dan Bapak, pada saat pembuatan isi berita acara, di sana kan harus mengisi auditi atau terperiksa. Mohon kepada para operator memastikan dari sekarang siapa-siapa yang mewakili terperiksa ataupun auditi. Ya, atau nanti pada saat pelaksanaan boleh, umpamanya katakanlah mau memeriksa diptik, ya, TK gitu. Nah, nanti kan kita memeriksa, saat melakukan pemeriksaan itu pasti kan di sana ada penanggung jawab di sana itu siapa gitu ya. Apakah Kabagrenminnya atau Kasubagrenminnya saya tidak tahu. Nah, itu nanti tolong dibuatkan user dan diberikan ke beliau. Sehingga nanti orang itulah yang harus gitu ya, nanti menindaklanjuti temuan dari para auditor melalui sistem gitu, dan akan tertera di dalam berita acara tadi, sehingga namanya nanti kita tinggal milih dan secara otomatis masuk. Jadi kalau berbicara, nah kalau kayak begitu semua satker dong Mas? Ya, tergantung satker nanti yang diperiksa yang mana saja. Tetapi ini tidak usah buru-buru, ongoing saja bisa. Tetapi hanya satu saya ingatkan, bahwa saat melakukan audit jangan lupa dibuatkan atau meminta siapa penanggung jawabnya. Jadi ditanya siapa penanggung jawabnya, kemudian dibuatkan user. Ya, username dan passwordnya nanti dikasih ke beliau, dikasih URL-nya, ya. Nanti mereka suruh menjawab atau melihat hasil temuan yang telah dilakukan oleh auditor. Gitu. Lanjut. Baik. Nah, kemudian setelah kita buat berita acara, inilah isinya, isi berita acara pada hari ini. Kemudian ada tabel di sini, ada jabatan, ini sudah otomatis dari user ya. Kemudian di sini ada dua tabel berdampingan, yaitu ada pihak pertama dan pihak kedua. Ini sudah antara tim dan auditor dan auditinya. Nah, silahkan dilakukan perubahan, dilakukan edit. Contoh di sini kita berikan tabelnya garis. Cukup mudah caranya, tinggal kita masukkan. Ini hanya pengetahuan teknis saja. Kita masukkan, kemudian setelah itu simpan dan selesai. Nah, bagaimana nanti print out-nya berita acara? Kita lihat, ini sprint simulasi ya, di bawah. Nah, ini dia berita acara persetujuan 1, 2, 3. Di sini sudah ada pihak pertama, pihak kedua. Jika memang tanda tangannya dari sistem, bisa tinggal diupload ya. Berita acara sudah. Kemudian di sini ada taklimat akhir. Nah, taklimat akhir ini
Untuk menambahkannya, klik tombol tambah, kemudian judul taklimatnya silakan ditentukan. Contoh taklimat akhir. Nah, kemudian silakan pilih sprintnya. Kemudian di sini pilih akhir. Tanggalnya ditentukan, tempatnya Apip, kemudian penanda tangan. Nah, ini biasanya Irwasda ya. Kurang tahu, di sini isi taklimatnya sudah ada seperti tadi. Silakan diisi dirapikan oleh operator. Kemudian klik simpan. Kemudian kita lihat di taklimat akhir. Nah, ini sprint simulasi. Kita lihat printout-nya. Nah, ini Ibu, Bapak, ingin saya tambahkan, siapa sebetulnya yang membuat taklimat awal dan taklimat akhir? Ini saya sarankan operator. Karena taklimat awal dan taklimat akhir tidak mungkin setiap auditor itu membuat. Jadi nanti pada saat awal dan akhir berkoordinasi dengan operator masing-masing dan meminta untuk dibuatkan taklimat akhir. Lanjut. Baik. Nah, setelah ke taklimat akhir, kita selanjutnya masuk ke menu pelaporan. Nah, ini adalah terakhir ya, di pelaporan ada LHA, laporan hasil audit. Nah, untuk menambahkannya, klik tombol tambah, kemudian pilih sprintnya. Setelah itu nomor LHA di sini. Contoh LHA 1 simulasi. Teman kantor auditi silakan dimasukkan dari sampai sudah ditentukan. Nah, ini sudah otomatis dari sprint. Kemudian simpan. Setelah itu akan diarahkan ke pengisian isi laporan hasil audit. Di sini ada intro-intro seperti pendahuluan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Nah, nanti di sini dirapihkan, tinggal diisi saja. LHA itu sudah ada template di master nggak? Untuk LHA di master belum ada, Bapak. Di master tidak ada template LHA. Oh, tapi oke, ini isinya sudah dari Perkap. Dari Perkap ya. Oke, lanjut. Ya, Perkap. Kemudian di sini ada penutup. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dari Perkap. Jika ada perubahan, silahkan diedit ya. Setelah itu simpan. Nah, di sini kita lihat cetak output LHA-nya seperti apa. Nah, ini laporan hasil audit dibuat oleh siapa, buku tahun, pendahuluan. Nah, ini bab-babnya sudah sama dengan Perkap. Jadi tinggal dilakukan edit data saja. Kemudian di sini ada tim pada sprint, sudah otomatis. Pengawas tim dan mutunya sudah otomatis pula. Kemudian lanjut, setelah ke LHA, klik kembali. Nah, selanjutnya di sini ada menu auditi. Menu auditi ini digunakan untuk siapa? Untuk auditor dan auditi dalam melakukan komunikasi. Contoh, klik tinjut auditi, kemudian pilih saja. Anggaplah kita ingin konsultasikan temuan-temuan yang ada pada KKA simulasi. Klik beri tanggapan. Kemudian di sini ada beberapa temuan. Di sini ada 2. Ya, stop dulu deh. Ya. Seluruh kode temuan yang telah dibuat oleh auditor itu akan secara otomatis tampil di auditi. Sehingga pada masing-masing temuan, para auditi bisa menanggapi dan melakukan konsultasi sesuai dengan nomor urut yang telah dibuat di sini. Jadi nanti tampilan di terperiksa atau auditi itu persis seperti ini, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dari pihak auditi terperiksa menanggapinya, itu nanti tinggal klik tanggapi. Lanjutin. Kita klik tanggapi. Nah, nanti akan muncul halaman setting seperti ini. Contoh, dari Polda Riau. Oke, auditi. Kirim. Nah, nanti masuk seperti ini. Nah, kita simulasikan sebagai auditi ya. Di sini saya log out dulu. Nah, ini anggaplah
operator Ops Auditi, Ops Riau. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Auditi menunya lebih sedikit ya. Sini ada tinjut Auditi. Kemudian pilih simulasi. Nah, ini dia tanggapi kode yang tadi. Nah, ini ada pesan dari Polda Riau. Oke, Din. Tambahan mumpung inget, Din. Ya. Nanti tolong pada saat ada penyampaian atau chatting dari auditor, dari sisi auditinya ada tanda ya, Din? Ada notif ya? Nah, lanjut. Pak. Nah, ini kurang lebih seperti ini chattingannya, sama seperti WA, terjadi komunikasi antara Polda Riau dan Ops Riau. Di sini juga kita bisa melampirkan file. Contoh, kita lampirkan file dokumen, kemudian klik kirim. Nanti akan terkirim, sehingga operator, auditor nanti bisa mendownload lampiran tersebut di sini. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada informasi temuannya. Nah, tindak lanjut ini diisi oleh siapa? Untuk mengisi tindak lanjut hanya akun dengan auditi. Nah, artinya si auditi ini nanti menginput tindak lanjutnya. Contoh, tindak lanjut oleh auditi diisi di sini. Kemudian klik simpan. Nah, nanti akan terekam. Terakhir diisi oleh auditi tanggal berapa, jam berapa. Di sini sudah masuk. Nah, di sini ada kesimpulan dan alasan. Nah, untuk mengisi ini, auditorlah yang bisa mengisi dan mengupdate status temuan tersebut. Begitu. Kita kembali ke admin Polda. Nah, di sini kebetulan admin Polda tidak memiliki hak untuk mengupdate kesimpulan dan status ya. Nanti akun auditor bisa melakukan update status di sini. Kemudian di bawahnya ada lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini bebas, boleh dilampirkan terkait semua temuan tersebut. Temuan 01 ini. Kita lampirkan di sini, contohnya kita lampirkan sebuah dokumen PDF, kemudian masukkan keterangannya, bukti, temuan, kemudian simpan. Nah, nanti akan masuk seperti ini, kurang lebih. Baik, Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait menu audit hingga tinjut auditi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih, Din. Apakah di operator itu bisa melihat statistik? Statistik bisa, Bapak. Oke, Ibu dan Bapak, untuk memudahkan monitoring, ya nanti operator bisa melihat. Ini sebetulnya nanti untuk pimpinan sih. Bisa melihat rekap per bidang, per kode temuan, dan lain sebagainya. Nah, nanti secara otomatis, ibu-ibu, bapak-bapak bila telah melakukan audit, di sini sudah ada format sesuai dengan standar dari Mabes. Jadi ada satker, masing-masing bidang temuannya berapa, ya itu secara lengkap. Kemudian ada per kode temuan. Kode temuan 1 sampai 10 nanti secara otomatis akan terhitung. Ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu melakukan rekapitulasi lagi gitu. Asal syaratnya menginput dengan lengkap dan benar. Kemudian berikutnya ada statistik apa lagi? Untuk Polda baru 2, Bapak. Baru itu aja ya. Oke, ya. Jadi untuk Polda baru kita tampilkan tabel rekapitulasi ya. Kecuali kalau untuk Mabes memang jauh lebih lengkap, ada grafik, statistik dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu tadi tahapan-tahapan proses pemanfaatan aplikasi e-audit. Jika Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya dan berdiskusi, silahkan kami berikan waktu. Terima kasih. Oke, ini tuh. Silahkan Ibu, Bapak. Mikrofonnya mungkin bisa dinyalakan. Baik, Bapak, silahkan. Baik. Ini Pak, yang pertama Pak, masalah PKA dan KKA Pak, kan dianggap
dibikin template sesuai dengan berdasarkan pertamanya sprint sama TR tadi Pak ya. Ini terkendalanya nanti PKA ini yang input di data master di admin apakah di masing-masing akun auditinya Pak. Yang kedua Pak, auditor Pak ya Pak, di akun admin atau di akun auditi menginputkan auditor di akun auditor salah Pak. Yang kedua Pak, jadi Pak, akun auditi ini apakah sama tampilannya sama auditor Pak? Karena nanti kan kami kan pasti ditanya sama auditi Pak, ini isinya bagaimana? Yang ketiga Pak, maaf Pak, tadi terkait isi nomenklatur itu Pak, itu bingung kan ada pilihannya Pak, berarti tergantung dari auditornya masing-masing Pak ya, isi nomenklatur di nomenklatur di Baik. Sudah terjawab, sudah dapat saya tangkap, Bapak. Pak, yang terakhir Pak, izin Pak, satu lagi Pak. Iya Pak. Nomor urut nih Pak, Bapak bilang tadi kan nomor urut harus sesuai dengan jabatan. Oke, kalau jabatan yang di Polda, untuk jabatan yang di Polres kita nggak tahu Pak jumlah nomor urut yang akan jadi perempuan nanti. Misalnya kalau kami buka itu tuh ada satker sama satwil. Terus pilihannya nanti ada polsek Pak. Jadi kita nggak tahu nomor urut berapa nanti antara tim 1 sama tim 2 nih menyingkronkannya. Apakah boleh kita bond? Misalnya tim 1 di booking nomor urutnya 1 sampai dengan 50. Terus tim yang kedua nomor 50 sampai ke 100 Pak. Karena kan cukup banyak polsek nanti Pak semuanya. Oke Pak, terima kasih itu aja Pak. Baik, terima kasih. Untuk ini ada pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan. Jika saya simpulkan di sini, ya, untuk saya akan menjawab dari sisi nomenklatur dulu. Untuk nomenklatur, jangankan di level Polda sih sebetulnya, di level Mabes juga bertanya karena banyak yang nggak tahu juga. Kenapa ini timbul? Ini karena kita mengacu benar-benar kepada Perkap, walaupun pasti ada nomenklatur auditor dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan banyak auditor yang tidak tahu atau belum mengetahui sebetulnya nomenklatur kita itu berapa, maka itu boleh didefinisikan sendiri. Boleh didefinisikan sendiri, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu pembuatan sprint dan KKA. Din, silahkan dijawab. Tadi kamu nyatet nggak? Silakan. Baik. Untuk PKA tadi auditi ya pertanyaannya, apakah auditor dan auditi sama tampilannya ya? Nah, untuk auditi itu hanya ada menu tinjut auditi saja. Jadi auditi tidak bisa menginput temuan, namun hanya menindaklanjuti temuan yang sudah diinput oleh auditor gitu. Itu perbedaannya yang pertama. Kemudian dari sisi struktur menu juga auditi lebih sedikit. Auditi hanya bisa melihat peraturan audit. Kemudian ada tinjut auditi, begitu. Di sini ada kisi-kisi audit juga. Auditi bisa melihat. Untuk auditor itu lebih lengkap. Ada kode-kode temuan. Untuk pertanyaan yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama tadi Pak, Sprint itu? PKA dan KKA ini input di akun auditor atau di akun admin Pak? Oh ya, silakan Din. Nah, untuk PKA sprint itu sebetulnya dua-duanya boleh menginput. Nah, kebanyakan di lapangan auditor meminta bantuan kepada operator untuk menginputkan sprint, PKA, dan KKA-nya. Jadi auditor biasanya hanya menginput temuan-temuan saja di lapangan karena katanya waktunya mepet, tidak keburu. Jadi minta bantuan oleh operator. Nah, itu boleh. Jadi operator di sini hak aksesnya lebih banyak dari auditor. Operator bisa membuat sprint hingga LHA. Namun untuk auditor juga sama sebetulnya, dibuka aksesnya. Nah, untuk pelaksanaan di lapangan bebas, apakah mau dibantu oleh operator, itu boleh. Tapi untuk temuan, kami sarankan akun auditor yang melakukan input data, karena itu akan terekam di sistem. Begitu. Ya, betul Bapak Ibu. Kenapa di sini ada operator? Ini adalah untuk membantu Ibu dan Bapak auditor.
Jadi kalau untuk pembuatan sprint dan PKA itu bisa dilakukan oleh operator, dan saran saya memang sebaiknya sih oleh operator supaya rapih tersusun kayak begitu ya. Kemudian kemarin juga ada kasus begini, sprintnya isinya sama ya kan, Mas ini ada sprint sudah turun. Nah, saya bilang, mereka bilang itu bisa nggak sprint itu digunakan oleh banyak tim. Saya bilang bisa, tapi kita lihat dulu, walaupun isinya sama, apakah nomor sprint untuk tim A dan tim B itu berbeda? Pada saat saya cek dan identifikasi, ternyata beda, walaupun isinya sama. Jadi nomornya tuh beda, biasanya tulis tangan tuh sama si apa sih namanya TU kayak gitu. Nah, sehingga bagaimana perlakuan di sistemnya itu tetap sesuai dengan surat aslinya. Jadi tim A dan tim B itu karena berbeda nomor, maka wajib diinput sprintnya, walaupun isinya sama. Itu ya saya sarankan ya untuk operator bisa minta tolong dibantu. Ya. Nah khusus yang tadi penekanan pada proses KKA tabulasi, mengisi tabulasi, usahakan walaupun operator ada boleh membantu. Tetapi akun yang loginnya harus menggunakan akun auditor. Tidak boleh menggunakan akun operator. Mengapa demikian? Karena ini nanti di dalam statistik akan mengidentifikasi satu auditor mendapatkan berapa banyak temuan. Sampai ke sana nanti. Dan itu memang sudah jadi. Sehingga kalaupun nanti operator membantu auditor mengisi tabulasi, harus menggunakan username si auditor. Itu kesimpulannya. Syukur-syukur kalau auditor yang mengerjakan sendiri ya monggo, itu jauh lebih bagus seperti itu. Silakan, Din. Pak, yang satu tadi Pak, yang terkait nomor urut Pak untuk auditnya nanti Pak. Kalau yang di Polda sama di Polres, oke dia berurut Pak. Yang di Polsek ini Pak, kan tentu setiap Polsek ada temuan nanti Pak. Nomor urutnya kita menentukannya agak terkendala mungkin antara tim 1 sama tim 2. Takutnya jadi double nantinya Pak kan. Tim yang satu bikin nomor polsek yang 4, tim yang 2 bikin nomor polsek yang 4 juga. Apakah nanti berimbang dia atau tetap ada nomor itu? Din bisa menangkap Din. Baik, untuk nomor urut ya Bapak di Polsek ya? Ya, untuk di ini Pak, di data usernya Pak. Data master Pak. Kita kan nanti bikin akunnya Polres. User Pak, ya betul. Ya. Nah, nanti kan kita bikin itu Pak, tambah user Pak, untuk bikin user, ya? Satker atau Polres. Oh, auditor di Auditi Pak. Polres. Itu ya? Apa auditi Pak? Auditi Din, auditi bukan auditor. Kalau ada Pak yang auditi Pak. Ya. Itu kan Polres Pak. Kalau Polres oke udah sesuai Pak. Yang nanti Polsek Pak ukurannya Pak, tingkatannya. Polsek. Maka akan muncul polseknya. Iya Pak, maksud saya kan terkait nanti di jabatan struktural ya Pak. Kita kan harus input ini Pak di data jabatan. Kan masih nomor urut ya Pak. Nomor urut ini apakah boleh kita buat dulu, kita langkau mungkin tim 1 memboking nomor dari 1 sampai 10. Yang tim 2 memboking nomor 11 sampai 20. Apakah boleh begitu atau gimana Pak? Nah, boleh menggunakan cara itu juga boleh Bapak. Jadi bebas kita definisikan sendiri. Kan punya kode. Punya. Bisa ini kita yang ditinggal Iya. Iya. Sama kalau aku kan punya kode di kartu kita 3. Polres itu ada 28 tulisan. Kan aja misalnya kota-kotanya 281. Iya, bukan. 25 itu 29. Iya, ada kode. ini kan tak semua proses ada temuan dan makanya ada nomor IPA dan Semua data masuk nanti kan terus masuk. Polsek kota itu 281, Polsek 98 282, Polsek 2 itu tambah besar nomornya. Kalau Polsek 300-an, kalau Polres puluhan. Iya. maksud saya Pak izin Pak Amdani Ya. data jabatan struktural ini kita yang membuat atau nanti dari operatornya Polres yang membuat. Nanti kan dia bertanya nomor urut ini bagaimana Pak? Sementara Polres 1 misalnya sampel, Polres 1 ini dia membuat ada sekitar 30 polsek. Dia bikin nomor urutnya berapa ini?
Misalnya nomor 1 sampai 30. Nanti Polres kedua bikinnya nomor 1 sampai 30. Apakah bisa begitu, Pak? Bisa begitu. Jadi untuk urutan di situ kita boleh menggunakan urutan yang sama jika memang itu derajatnya sama. Contoh untuk auditor kita isikan urutannya ke 6 atau ke 7. Nah, itu boleh nanti untuk di level Polres mau di Polsek kita isikan 7 atau asal itu auditor gitu. Jadi nanti di print out itu akan diorder atau diurutkan berdasarkan dari urutan yang terkecil itu di atas, kemudian yang paling besar di bawah. Nah, nanti kita definisikan saja bagaimana agar nanti outputnya rapih tersusun begitu. Maaf Pak, bisa diketik sisa jabatan saudara tarik 1 Pak, karena ada double. Nanti kan menjadi lupa begitu Pak. Baik, jabatan ya. Iya Pak, kan kemarin ada rekan kita coba input. Oh ini di akun Bengkel Pak ya. Di akun yang itu kan karena Pak Rajib kemarin kan sebagai ketua sama sebagai auditor juga. Rupanya terhidup sama kita nomornya nomornya sama, Pak Rajibnya ketua nomor 1, auditor nomor 1 juga. Apakah boleh begitu atau memang harus diganti itu Pak maksudnya? Boleh begitu. Untuk ketua berarti pilih yang lebih besarnya di ketua tim. Lebih kecil berarti urutannya agar dia di atas. Iya, maksudnya kan yang menentukan nomor urut ini kan kita Pak, operator kan Pak? Iya, operator. Iya kan? Nah, seandainya kita double, Pak Rajib sama si Budi sama si Ahmad nomor urutnya sama ya Pak, apakah boleh gitu Pak? Boleh, nanti akan berdampingan dia. Jadi nomor-nomor ini Pak, nomor urutan ini sesuai dengan undangan. Di sini kalau nomor 1 ya berarti tertinggi, udah intinya gitu. Pertanyaannya bagaimana kalau ada yang sama? Umpamanya 1, 2, 3 itu kan masing-masing. Tiba-tiba di 4 ada 2, itu akan dianggap sejajar. Sejajar. Kan sama kayak aku paling 1, Pak Rajib paling 1, kan sama aja kan? Ya Pak, terima kasih itu aja Pak. Ya, sama-sama Bapak. Berarti harus urut kan? Boleh. Baik, Bapak, Ibu, apakah ada yang mau masih ditanyakan dan didiskusikan atau dianggap cukup? Ini Pak udah cukup Pak. Nanti kalau memang ada kendala lagi kami bisa koordinasi dengan Bapak lagi. Boleh Japri nggak Pak? Kalau bisa. Boleh Ibu. Nomor saya nanti silakan dihubungi di 08 77 890 6166 dengan Yono Maulana. Bu dan Bapak, baik operator maupun auditor, saya harap untuk bisa join di Telegram, sehingga nanti kita problem solvingnya bareng-bareng. Baik, jika dianggap cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Riau, Wakapolda, dan Pak Irwasda yang tadi pagi sama-sama membuka acara kita. Dan saya harap Polda Riau nanti bisa menjadi percontohan. Setelah ini saya akan ke Mabes menghadap Pak Karo dan lain sebagainya. Tentu ini nanti juga akan dijadikan sebagai salah satu laporan daripada aktivitas kita. Terima kasih semuanya, Ibu dan Bapak, sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin saya unmute